Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di pesantren Nur Ar-Rodiyah bersama TVRI. Nyaman di hati. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sahabatku, sahabat dakwah, sahabat surga, pemirsa TVRI ngaji bareng nyaman di hati. Kerinduan tak terkira, rindu kepadanya Allah dan Rasulullah sebagai buah manisnya iman. Setiap Jumat dalam keberkahan, kerinduan dunia dan surga kita sapa dalam dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dan tentu Nabi Muhammad bergembira melihat umatnya yang terus berjalan dalam jalan dakwahnya. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Dalam edisi ngaji bareng istimewa, ngaji bareng TVRI Go to Boarding School ke salah satu pondok pesantren modern terbaik di Sumatera Utara, yakni pondok pesantren modern Nur Ar-Rodiyah. Pesantren Nur Ar-Rodiyah. Allahu Akbar. Santri yang cinta ilmu dan santri yang beradab. Al-adabu fauqal ilmi. Seluruh pemirsa yang berbahagia, indah rasanya melihat calon umarok dan ulama yang akan lahir daripada rahim pondok pesantren Nur Ar-Rodiyah. Santri memimpin negeri, santri menguasai dan menaklukkan bumi. Insyaallah edisi spesial ini dalam rangka Go to Boarding School, tentu dengan narasumber yang juga sangat-sangat istimewa dan kita muliakan. Berhadir bersama kita ulama dunia, mewakili daripadanya Tanah Betuah, Besilam, Babu Salam, Tanjung Pura, Langkat, dan Tuah untuk Sumatera Syamaliah, Sumatera Utara. Tentu Tuan Guru kita, Tuan Guru Syekh Al-Hajj Dr. Zikmal Fuad MA yang berhadir bersama kita langsung. Nanti kita bisa menyapa kepada beliau. Kita sapa terlebih dahulu Tuan Guru kita. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah keindahan seorang ulama. Belum mendengar daripada tua ilmunya, melihat wajahnya saja sejuk hati kita. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Baik Tuan Guru juga diwakili atau didampingi ya oleh pimpinan pesantren, tepatnya sebagai pengawas yayasan pesantren, Kiai Haji Nurdiansa SE ya. Apa kabar Kiai? Sehat Kiai? Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Juga didampingi oleh tuan kita, ustadz kita, kiai kita di pesantren ini, yakni Dr. Al-Hajj Ustadz Tamrin Muntih MA ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak asing lagi, beliau juga sudah sering menyapa daripada program-program religi di TVRI Sumatera Utara. Baik, bila Tuan menanam duren, jangan pula lupa, jangan rambutan, janganlah dilupa. Bila ingin masuk pondok pesantren, ingat pesantren modern Nur Ar-Rodiyah. Tepuk tangan yang mana? Sebagai perwujudan regenerasi ulama dan umara, sebelum kita dengarkan Tuan Guru kita, mungkin kita mari mendengarkan calon Tuan Guru di masa yang akan datang, akan hadir menyampaikan khutbatul Arabiyah dalam bahasa Arab. Santri terbaik daripada Pondok Pesantren Nur Ar-Rodiyah kepada Ananda Aryan Rizki Al-Hanif, al-waktu iyahu. Al-Mukarram Ra'isul Muassasah wal Mudir li Ma'hadit Tarbiyatil Islamiyatil Hadisah Nur Ar-Rodiyah. Al-Mukarram Ra'isul Madrasah
wa kafatul muallimina wal muallimat li ma'hadit tarbiyatil islamiyatil hadisah Nur Ar-Radiyah. As-sadatul hudur, duyufuna al-a'izza minal aba'i wal ummahatil mustama'ina wal mustami'at. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'. Aqulu lakum qaula syukri wa tahiyyah ila raisil jalasah alladzi qad fadalanil fursatal ghaliyah bi an akhtuba amamakum jami'an tahtal unwan walillahil izzah walirrasulihi walil mu'minin. Ahibbai fillah, hunaka kalimatun yartahullaha sam'u wa yuhibbuha kullu dhi aqlin salimin. Wa min hadhil kalimat kalimatul izzah allati min ma'aniha al-quwwah fi ghairi zulmin wa shiddatu fi ghairil baghin. Fal izzatu hiya sifatun lil insan tasunahum min udwanil mu'tadin wa min zulmiz zalimin wa min baghil baghin. Wal izzatul mutlaqah innama hiya lillahi ta'ala wahdah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal izzata lillahi jami'a. Shadaqallahul azim. Wa min asma'illahi azza wa jalla wa min awsafihi lafzul aziz ay al-ghalibul qawiyyu alladhi yaghlibu kullu ma siwahu. Wa kadzalika lafzul mu'izz alladhi yahubbul izzah liman yasha'u min khalqihi. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'. Shadaqallahul azim. Ya atba'an nabi alaihi salatu wassalam, wal izzatu aidan ja'alaha subhanahu min sifati ibadihil akhyar alladzina radiyallahu anhum wa radu'an. Wal insanu alladhi yuridu an yakuna azizan alaihi an yasluka turuq allati tuwassiluhu ila hadhil fadilah. Awalan an tu'addiyal ibadat allati kallafahu Allah ta'ala bi adaiha. Sanian an tubashiral asbabul lati tuaddi ilal izzah fa inna kulla haqqin yuqabiluhu wajibun. Salisan an takuna saburan indal bala syakuran indar raha fal hayatul insaniyah yuqabiluhu wajibun. Ikhwani fil aqidah, innal izzah laysat takabburan aw tafakhuran aw tatawulan 'alan nas wa innama hiyal muhafazatu 'alal karamah wasiyanatu lima yajibu an yusan. Innama hiya tawadu'an lil fuqara wal muhtajin wa adamul khunu' litughati wal mutakabbirin waz zalimin. Iktafaitu huna bihadzal khutbah asta'fikum jami'an in wajadtum minni min su'il kalam wa dhallatin lisan fa innal izzah bi adamit takabburi bainal insan. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Fahimtum? Ya gitu, udah selesai itu ya. Kalau bilang fahimtum, fahimnah. Ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Itu hebatnya anak pesantren ya. Dianggap mafhum saja ya. Baik, begitulah bagaimana calon-calon ulama dan umara yang dididik dengannya. Ya, di sini juga hadir Direktur Akademis yakni Dr. Andus Muhammad Syarifuddin, Ustadzun Al-Kiram. Ini hasil didikan beliau. Juga Kiai Iqdad Darussalam, ini juga guru saya dan sekarang mengabdi di sini. Ada juga Master of English ya, ada Gus Ono di sini ya. Namanya Ustadz Suharyono. Kalau dari namanya kayaknya bisa jadi presiden ya, karena OO. Tapi setelah Fadli Sudiro ya. Baik, alhamdulillah ada tema yang sangat menarik yang akan dibahas khusus oleh Tuan Guru. Bagaimana kesempurnaan
ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dunia yang mempunyai level dan makomnya. Maka Tuan Guru akan menjelaskan kepada kita seluruh pemirsa dengan hikmat kita mendengarkan aktualisasi makom amal dalam sudut pandang perspektif ilmu tasawuf. Mari bersama kita dengarkan dengan hikmat kepada Tuan Guru al-waktu iyahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Tentunya yang saya hormati dan yang saya banggakan adinda saya Ustadz Fadli Sudira. Bersama kita hadir Bang Haji Nurjansyah, Ustadz Dr. Tamrin Munti, para asatiz, ustazat serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita dapat hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya adik-adik sekalian mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Amal itu adalah harakatul jismi awil qalbi, gerakan badan atau hati. Bergerak badan, bergerak hati disebut dengan amal. Fa in taharraka bima fihi thawab summiya ta'atan. Bila badan atau hati tadi bergerak membawa atau mendatangkan thawab pahala, itu disebut dengan taat. Wa in taharraka bima fihi al-iqab yusamma ma'siyatan. Adapun gerakan badan atau hati yang mendatangkan iqab, siksa, itu disebut dengan maksiat. Jadi amal itu ada amal taat, ada amal maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu disebut juga orang yang beramal. Contohnya, orang yang kuat main judi, dia beramal kuat judinya. Kenapa demikian? Karena amal itu adalah perbuatan. Maka pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, perbincangan kita tentang amal taat itu. Maka dalam kitab Iqazul Himam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, beliau menyebutkan bahawa amal itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama beliau sebut dengan amalus syariah, amal syariat. Yang kedua beliau sebut dengan amalut tariqah, amal tarikat. Dan yang ketiga beliau sebut dengan amalul haqiqah, yaitu amal hakikat. Maka ketiga-tiga amal ini mestilah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketiga amal ini, baik dia syariat, tarikat dan hakikat, merupakan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah amalus syariah. Apa fungsi amalus syariah? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Maka jawabannya, fungsi dari amal syariah itu, amal syariat adalah liislahil jawarih, untuk membaguskan yang zahir, untuk membaguskan anggota badan kita, maksudnya matanya, lisannya, telinganya dan sebagainya. Itulah amal syariat. Lalu dengan amal syariat apa kita membaguskan, melakukannya itu? Yang pertama dengan taubat, yang kedua dengan takwa, dan yang ketiga adalah dengan istiqamah. Itu merupakan amal syariat. Taubat ini merupakan dasar adik-adik sekalian, atau dia pondasi. Satu bangunan tanpa taubat, maka bangunan itu akan runtuh, akan rubuh dia. Kalau seorang hamba itu atau kita yang hadir ini berbuat dosa, itu hal biasa, jangan salah faham.
Kalau ada orang berbuat dosa, itu hal biasa. Kenapa? Karena tidak ada jaminan manusia yang tidak berdosa kecuali Rasul dan Nabi. Kita semuanya berbuat dosa. Yang kita takutkan itu adalah kita menyimpan dosa atau memelihara maksiat itu. Ya, adik-adik sekalian, berbuat dosa itu hal biasa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Hari ini kita berdosa, hari ini kita berbuat maksiat, maka segeralah bertobat. Malam kita berbuat dosa, segeralah bertobat. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah apabila kita menyimpan dosa itu. Apa contohnya? Dalam hati kita menyimpan permusuhan kepada orang lain, kepada sahabat kita, kepada jiran kita, kepada kawan kita, dan kepada yang lainnya. Di hati kita ada membenci kepada seseorang. Ini namanya menyimpan, memelihara dosa. Takut kita. Kenapa? Adakan kita tidak takut apabila kita dimatikan dalam keadaan kita menyimpan dosa itu? Dan orang yang menyimpan dosa ini tidak akan datang kepadanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, tuan dan puan di mana saja Anda berada, ini amalan pertama. Yang kedua adalah takwa. Maka taubat tadi ini dihiasi dengan takwa, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan takwa ini dikuatkan dengan istiqamah. Bagaimana dia? Takwa kita itu dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kaya, kita takwa. Dalam keadaan miskin, kita takwa. Dalam keadaan sedih, kita takwa. Dalam keadaan bahagia, kita takwa. Itu istiqamah namanya. Yang kedua adalah amalut tariqah, amal tarikat. Kalau amal syariat itu untuk membaguskan al-jawarih yang nampak, yang zahir ini, sedangkan amal tarikat itu adalah li islahil qulub, untuk membaguskan hati kita, supaya hati kita tidak sombong, supaya hati kita tidak riya, supaya hati kita tidak iri, dengki dan sebagainya. Adik-adik sekalian, itu adalah amal tariqah. Lalu dengan amal tariqah apa kita baguskan hati kita? Yang pertama adalah dengan ikhlas. Yang kedua adalah dengan wasidqi, dengan kejujuran. Yang ketiga wattuma'ninah, dengan tenang tenteram ingat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, ikhlas kita menjunjung perintah Allah. Kenapa? Karena mengharapkan ridha Allah. Kita menjauhi segala larangan Allah untuk apa? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa kita sembahyang? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah? Untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Kalau kita beramal ibadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis surga akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita naikkan level ikhlas kita. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Jangan seperti ikhlas orang awam lagi. Bagaimana ikhlas orang awam? Beribadah kepada Allah mengharapkan surga, beribadah kepada Allah takut akan neraka. Kita naikkan dia ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Wasidqi, kejujuran, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada makhluk Allah, manusia, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik itu tidak jujur kepada dirinya, jujur kepada makhluk Allah. Apa contohnya? Orang menyangka kita sembahyang menghadap Allah, ternyata kita mengharapkan pujian manusia. Jujur kepada Allah, apa contohnya? Atau misalnya kita sembahyang, adik-adik sekalian,
Saya teringat akan perkataan Imam Ghazali, laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Engkau telah berdusta pada perkataanmu lillahi ta'ala. Ketika kita bertakbiratul ihram, berniat untuk sembahyang, lalu kita ucapkan Allahu Akbar, kita mengakui bahwa Allah itu segalanya, Allah itu maha besar. Tetapi dalam sembahyang kita, dalam solat kita, yang kita ingat bukan yang besar itu, tapi yang kecil-kecil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang ikhlas ini belum tentu jujur, tetapi setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas. Dan amalan ketiga dari amal tariqah itu adalah tuma'ninah, tenteram, tenang kalau ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amal haqiqah. Kalau amal syariah itu untuk membaguskan jawarih, amal tarikat itu untuk membaguskan hati, sedangkan amal haqiqah untuk membaguskan liislahil arwah, membaguskan ruh kita supaya ruh kita kenal siapa Tuhan kita. Oleh karena itu, kalau demikian, dengan amal hakikat apa kita membaguskan ruh kita? Bil muraqabah. Yang kedua, bil musyahadah wal ma'rifati, dengan ma'rifat. Rasulullah SAW bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Adik-adik sekalian, muraqabah itu artinya adalah kita merasa diintai oleh Allah. Itu muraqabah itu. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat, salah satu amal mereka adalah muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah yang baik ini akan melahirkan musyahadah. Tadi sudah saya sampaikan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Ini namanya musyahadah. Fa illam takun tarah, bila engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak. Ini namanya muraqabah. Muraqabah yang baik, dia akan melahirkan musyahadah, dan musyahadah yang baik itu akan melahirkan ma'rifah. Jadi adik-adik sekalian, inilah tiga amal: amal syariat, kemudian amal tarikat, kemudian amal hakikat. Dalam kita beribadah kepada Allah, mesti sesuai dengan ketiga amal ini. Contoh sembahyang kita, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tarikatnya, sesuai dengan hakikatnya. Itulah maksud firman Allah, aqimis shalah, tegakkanlah sembahyang. Artinya sembahyanglah engkau, tegakkan sembahyang yang sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan tarikatnya, sesuai dengan hakikatnya. Bagus syariatnya, rukun dan syaratnya, tidak ikhlas kita, tak ada artinya sembahyang itu. Bagus ikhlasnya, tak belajar rukun dan syarat kita, tak bagus juga dia. Bagus syariatnya dan bagus tarikatnya, tapi kita dalam sembahyang tidak merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga sempurna dia. Oleh karena itu, ketiga-tiga amal ini mestilah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Subhanallah, ngaji bareng di TVRI. Pemirsa, sahabat dakwah, sahabat surga, ngaji bareng TVRI dimanapun Anda berada. Demikianlah penjelasan yang paripurna tentang bagaimana ibadah dalam raga, ibadah dalam hati, dan ibadah dalam ruh itu. Sejak dini, anak-anak di pesantren Nur Ar-Radiyah, dengannya dibimbing juga secara khusus oleh mursyid kita, Dr. Tarmin Muntri, ya, dalam rangka bertarikot, mengenal tarikot. Dan insya Allah nanti bersama dengannya kita tunggu hadir, ya, di Besilam, insya Allah dalam bimbingan Tuan Guru kita, untuk lebih mendalami makna
Daripada tema kita tentang makom amal, anak-anak santri kita yang cerdas dan juara juga ingin bertanya kepada Tuan Guru mencari keberkahannya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, fadhal. Namratul ula, ayo, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Maulana dari kelas 3 reguler. Izin Tuan Guru untuk bertanya, apakah cukup dalam melaksanakan ibadah hanya melalui amalan syariat saja? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru kita himpun dulu dua pertanyaan Tuan Guru. Fadhal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Altaf dari kelas 3 reguler. Mohon maaf Guru, izin bertanya. Bagaimanakah hubungan korelasi antara syariat, tarikat, hakikat dan makrifat? Terima kasih Tuan Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Baik, mari bersama kita dengarkan jawaban dan tuah ilmu dari Tuan Guru kita. Baik, terima kasih di atas adinda berdua, ya, santri dari Pondok Modern Nur Ar-Raudhiyah ini. Tadi yang pertama ditanyakan kepada saya, adakah cukup kita beramal ini dengan amalan syariat saja? Tadi sudah saya sampaikan bahwa amal itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah amal syariat. Yang kedua adalah amal tarikat. Yang ketiga adalah amal hakikat. Dan kita mestilah dalam beramal kepada Allah itu menggabungkan antara ketiga amal-amal ini. Paling tidak kalau kita bicara pada amal syariat itu, adik-adik sekalian, amal syariat tadi ada saya sebutkan. Bagaimana caranya kita melakukan amal syariat itu? Yang pertama adalah dengan taubat. Yang kedua adalah dengan takwa. Yang ketiga adalah dengan istiqamah. Baik. Tahukah kita ketika kita bertaubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu pada tahapan ini maka berkewajiban bagi kita untuk menyempurnakan syaratul qabulnya. Urusan diterima itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin amal kita itu bukan sekedar sah dia. Kan begitu. Kalau kita sudah belajar rukunnya, kita belajar syaratnya, belajar adabnya, dipandanglah sebuah ibadah itu ibadah sah. Tapi mestilah kita ingat bahwa tidak setiap yang sah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah dan pasti setiap yang diterima pasti hukumnya sah. Maka pada level ini adik-adik sekalian, mestilah kita menyelesaikan syaratul qabulnya untuk diterimanya sebuah amal itu. Apa dia? Supaya taubat, takwa atau istiqamah atau ibadah sembahyang yang rutinitas kita kerjakan dalam setiap waktunya. Bagaimana supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengenai pertanyaan tadi, kita mesti menyempurnakan syaratul qabulnya. Apa dia syarat dikabulkannya sebuah amal atau ibadah itu? Yang pertama bil ilmi, dengan ilmu. Belajar kita macam mana tegaknya, belajar kita macam mana rukuk, sujud dan sebagainya dengan ilmu. Yang kedua adalah al-ikhlas. Karena bicara tentang syariat, maka ikhlasnya ikhlas syariat pula. Ikhlas syariat itu beribadah karena mengharapkan surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga adalah muwafaqatus syuruti wal arkan wal adab.
Ya, kesesuaian antara syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang dan adab-adabnya. Kalau syaratnya lengkap, bagus dia, tidak sempurna rukunnya, tidak diterima. Bagus syarat dan rukunnya, tidak sempurna adabnya, tidak diterima juga. Bagus dia syaratnya, bagus dia rukunnya, adik sekalian, tapi sembahyang kita banyak gerak-geraknya. Kemudian adamul mubtilat wal mukrihat wal makruhat. Tidak ada yang dimakruhkan, yang dibatalkan dalam sembahyang itu. Dijaga baik-baik supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, supaya diterimanya amal itu, al halalu fima yata'allaqu bih. Halal dan yang berhubung dengannya, makannya, minumnya mesti dijaga. Ya, macam adik-adik ini hati-hatilah. Kalau datang ke masjid dengan sendal jelek, nanti jangan coba-coba pulang dengan sendal baru pula. Ya. Mungkin itu. Baik, subhanallah. Yang kedua tadi Tuan Guru, iya, hubungan korelasi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat tadi yang kedua. Ya, itu terima kasih saya ucapkan di atas pertanyaan ini. Tentu dia bersepadu, saling melengkapi dia syariat. Kalau syariat saja tak boleh dia. Kalau tarikat saja tidak boleh. Ya, macam mana kita sembahyang tidak ikhlas, atau bagaimana kita ikhlas dalam sembahyang tapi rukunnya tidak sempurna, syaratnya tidak sempurna. Jadi semuanya bersepadu dia, adik-adik sekalian. Banyak ulama yang mengatakan seperti Ibnu Ajibah, Al-Jurjani, Al-Kushairi dan sebagainya, syariat tanpa hakikat atau hakikat tanpa syarat itu batal dan tidak diterima. Dia punya, kalau saya ingin analogikan keempat ini, seperti ini adik sekalian. Syariat itu adalah perahu. Tarekat itu adalah nahkodanya. Hakikat itu adalah pulau yang akan ditujunya. Sedangkan makrifat itu Allah Subhanahu wa taala. Perahu tanpa nahkoda tak boleh dia. Ada nahkoda, tak ada perahu juga tidak boleh. Jadi keempat-empat ini, baik dia syariat ataupun tarikat, hakikat dan makrifat, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan adik-adik sekalian. Mungkin itu yang dapat saya Baik, jawab. subhanallah, terima kasih kepada Tuan Guru. Ngaji bareng di TVRI. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mari sama dengannya kita mendengarkan ceramah daripada ananda kita, Duta Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, yang juga sebagai santri di Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah. Beliau selaku Grand Finalis Akademi Dai Cilik 2023, Ananda Fafian Al-Abror Ritonga. Kepada Ananda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan tausiah singkat yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah. Akhlak merupakan sifat atau karakter yang biasanya tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang berarti tingkah laku ataupun tabiat perangai. Dalam ajaran Islam, akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Dalam ajaran Islam, akhlak merupakan bagian penting karena melibatkan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah. Sumber akhlak berasal dari Al-Quran dan juga hadis, bukan berasal dari akal pikiran ataupun pandangan masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, yang mengharapkan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kita sebagai umat muslim wajib mengikuti dan mengamalkan akhlak Rasulullah yang sampai kepada kita melalui sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara kita mengikuti dan mengamalkan akhlak Rasulullah? Yaitu dengan cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dan juga mengamalkan akhlak Rasulullah di kehidupan sehari-hari. Islam telah mengajarkan kepada kita sejumlah akhlak terpuji. Contohnya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada guru, dan menghormati sesama kawan. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa menjadi individu yang lebih baik lagi dengan mengamalkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tausiah singkat saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, begitulah indahnya anak-anak saleh, anak-anak salehah yang menjadi bagian dari generasi Rabbani dan insya Allah menjadi generasi Qurani, karena ada khusus di sini hafiz Qur'annya, hafiz Qur'an sebagai dasarnya. Esok akan hadir Dr. Hafiz Qur'an, Jenderal Hafiz Qur'an dari Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah. Apalah tanda pesantren Nur Ar-Radiyah, rumah lahirnya umara dan ulama. Ibadah tak cukup syariat saja, dengan bertarekat menyapai rasa lebih sempurna. Bijak-bijak tuan di atas kapal, awas gelombang, kapal pun karam. Sempurnakanlah ibadah dalam makom amal. Bila ingin bertarekat, bersuluklah tuan ke tanah Besilam. Wah, subhanallah ya. Dari Nur Ar-Radiyah tak jauh daripadanya Besilam, semoga bisa disempurnakan. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, fadal, Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Tuan Guru, perkenalkan saya Baihaqi Azran Sinaga dari kelas 4A Tahfiz. Di sini saya ingin bertanya mengenai perihal tentang ilmu tasawuf, Tuan Guru. Jadi pertanyaan saya adalah, apa makna dari konsep khalwat dalam ilmu tasawuf, Tuan Guru? Sekian dari saya, syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya, fadal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Putra Sugiharto dari kelas 3A Tahfiz. Izin Tuan Guru, saya ingin bertanya, apakah perbedaan makna dari khalwat dan suluk dalam ilmu tasawuf? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu lagi yang bertanya? Mubasyarah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Tuan Guru, perkenalkan nama saya Zaf Zamani dari kelas 6 Tahfiz. Izin Tuan Guru, saya mau bertanya, apakah sejatinya muara tujuan terakhir dari bertarekat? Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Guru yang kami muliakan, Ustadz Tamrin Munte dan Ustadz Nurdiansah yang turut berhadir bersama kita. Dari pertanyaan santri-santri kita,
sepertinya memang sudah saatnya mereka harus diajarkan bertorikot ya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Apa itu khalwat, apa perbedaan khalwat dan suluk dalam torikot, dan sejatinya muara dari bertorikot itu. Fadhal kepada Tuan Guru yang kami muliakan. Baik, terima kasih di atas semua pertanyaan yang diajukan kepada saya tadi. Tapi untuk makluman semuanya, dalam tempoh 4-5 tahun ini sudah ramai yang bersuluk ke Besilam. Maksud saya anak-anak sekolah pondok terutama dari Tapanuli Selatan. Mereka datang dalam jumlah besar, laki dan perempuan. Sebab di Besilam itu kita ada 2 rumah suluk, laki-laki dan perempuan. Berkapasitas 500 dan 500. Jadi kapasitas lelaki itu 500, kemudian perempuan itu 500. Jadi jumlah keseluruhannya dapat 1.000 orang. InsyaAllah bila ada kesempatan dipersilakan untuk mengambil tarikan. Yang pertama tadi khalwah. Khalwah itu kan asal katanya khala, yakhlu khalwah. Jangan kita salah faham, bukanlah ini maksud dengan khalwah sini berdua-duaan dengan perempuan. Khalwah juga namanya. Ya. Khalwah ini secara bahasa bersendirian atau mengamalkan suatu amalan dalam tempoh dan tempat tertentu di bawah bimbingan seorang syekh yang sah untuk mencapai derajat ihsan. Itulah khalwah. Sedangkan suluk tadi, khalwah dan suluk, Ahmad Fuad Said, penulis buku berjudul Hakikat Tarikat Naqsyabandiyah, beliau menyamakan antara khalwah dan suluk itu. Tapi adik-adik sekalian, orang dalam suluk itu adalah orang berkhalwah dengan mengamalkan dengan satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasa yang kita jawab, rumah suluk itu rumah asrama untuk orang-orang yang menempa ilmu dan amal untuk mencapai mardatillah dengan amalan-amalan tertentu. Itulah rumah suluk, latihan rohani dia. Dalam definisi lainnya, suluk itu untuk takhalli, tahalli dan tajalli. Orang yang bersuluk itu dilatih dia dengan bimbingan seorang syekh atau seorang mursyid. Apa dia? Dikeluarkan sifat-sifat tercela dari dirinya itu. Orang bersuluk itu kerjanya adik sekalian. Berusaha melatih dirinya, hatinya, mengeluarkan sifat-sifat tercela dari dalam dirinya itu dan memasukkan sifat-sifat terpuji untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala dengan tempoh tertentu, masa tertentu dan metode tertentu, adik-adik sekalian. Ya, jadi kalau sekarang ini di antara amalan utama orang bersuluk itu, perlu juga saya sebutkan antara amalan utama orang bersuluk itu, yang pertama, alhamdulillah di Besilam itu yang saya tahu satu-satunya rumah suluk yang tidak pernah berhenti dari tahun 1883 sampai ke hari ini. Belum pernah berhenti orang bersuluk lagi. Setiap hari ada orang datang untuk menjalankan tarekat dan suluk. Tapi di luar Besilam, setahun itu sekali, setahun itu 2 kali, 3 kali, paling banyak pun setahun 4 kali. Maka di Besilam ini dia istimewa sepanjang masa dari tahun 1883 sampai ke hari ini belum pernah orang berhenti bersuluk lagi. Apa amalan utamanya? Di antaranya kami di sana sembahyang itu di awal waktu. Kenapa? Karena ridwanullah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara amalan orang bersuluk ini. Yang kedua, berjamaah. Kenapa? Pahalanya lebih dari 27 kali. Jadi di awal waktu berjamaah dan di masjid. Kenapa? Baitullah. Menyikitkan makan, menyikitkan tidur, dan yang kelima adalah mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalannya. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan ini kepada tuan-puan di mana saja Anda berada, bahwa orang kalau sudah bersuluk ada adabnya. Ketika dia sudah menyelesaikan suluknya, jangan pernah tinggalkan ini. Apa dia? Sembahyang di awal waktu. Sembahyanglah berjamaah di masjid. Sikitkan makan dan tidurnya dan banyakkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir Muara sejati dalam bertarikat. ya untuk Apa menjadi tujuannya? baik. Yang ketiga untuk menjadi hamba yang sebenarnya. Kalau kita hati ini adik-adik sekalian, Allah ciptakan hati kita ini adalah satu saja, dia tidak dua. Kalau hati itu sudah menghadap ke suatu arah, maka hati itu akan ke arah itu saja. Kita ingin hati kita senantiasa arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban saya adalah bertarikat itu adalah untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Baik, subhanallah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ngaji bareng di TVRI. Baik, tentu ingin rasanya bagaimana menikmati kayu manis tanam di taman, daunnya rimbun dekat kelapa. Bila ingin merasakan manisnya iman, cinta Allah dan Nabi jangan mendua. Demikianlah yang diajarkan dengannya bertarikat. Apa yang disampaikan oleh Tuan Guru menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu, yang paling kita cintai dalam lisan kita, dalam hati kita, dalam fikir kita, dalam gerak raga kita, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengannya nanti Al-Hadz Ustadz Nurdiansah bisa membuat jadwal khusus sebagaimana disampaikan Tuan Guru tadi, jauh dari Tapsel datang ke Besilam dekat Tanjung Pura, tetangga, tak pula datang tak elok kiranya ya. Tak lama Tuan ya, kurang lebih 10 hari Tuan untuk awal ya. Jadi untuk mencapai syariat daripada menjadi santri ya di pesantren Modern Nur Ar-Radiyah butuh waktu kurang lebih 6 tahun lamanya. Untuk bertarikat sebagai awal tak sampai pala sampai setahun. 10 hari saja dikhususkan secara bergilir untuk mendapat sertifikasi santri, sepertinya wajib dan ikut thariqat di Besilam. Kurang lebih begitu. Cocok Tuan Samrin Munte ya. Sejak dini disempurnakan, maka sempurnalah raganya, sempurna hatinya, dan sempurna ruhnya. Adab yang dimafhumkan dalam ceramah Ananda kita sebagaimana namanya Ritonga. Ya, Ritonga, rajin, tampan, ganteng, dan menyala. Itu ya, Ritonga ya. Makanya gayanya begitu luar menyala ya. Ya, subhanallah. Seperti Ustaz Junaidi begitu ya, selaku direktur kita ya. Baik, apa yang telah disampaikan Tuan Guru tentu waktu yang begitu singkat tak mampu dengannya untuk menyempurnakan bagaimana aktualisasi makom amal dalam kajian perspektif ilmu tasawuf. Kajian rutin yang dengannya kami mengundang seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Marilah kita hadiri ya ngaji ilmu bersama Tuan Guru di Besilam di setiap Selasa malam Rabu yang mengkaji tafsir Jalalain. Bisa langsung dan bisa melalui via visit Besilam melalui online. Selanjutnya juga Rabu malam Kamis kajian yang telah berjalan bertahun membahas tentang Kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Tuan Guru akan membahas bagaimana perspektif syariat, tarikat dan hakikat dan ma'rifat dalam konteks kajian buku Al-Hikam Ibnu Athaillah. Baik, selanjutnya kita dengarkan daripada simpul awal dan akhir aktualisasi makom amal dalam perspektif tasawuf kepada Tuan Guru. Kiranya bukan bicara yang disampaikan Tuan Guru bertarikat hanya saat berada di Besilam saja, tapi bagaimana tarikat itu mampu menjadi habit bagi siapa sang salik dimanapun dia berada. Fadal Tuan. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Pada akhir ini ingin saya sampaikan bahwa sebagus apapun kita bersyariat, bertarikat, berhakikat dan ma'rifat, tapi kita jangan bangga, jangan puas dengan amal-amal kita itu. Kenapa? Sehebat apapun amal kita, setinggi apapun amal kita, taklah bisa amal kita masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu adalah kita dimasukkan ke surga Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tambah lagi. Boleh tambah. Baik. Ada satu kisah
Yang terakhir ini dikisahkan untuk menjadi perbandingan kita dan pengajaran pada kita semuanya. Sebagai lanjutan dari syarahan saya tadi itu, seorang hamba beribadah lebih kurang 500 tahun lamanya. Ini perbandingan saja ya. Untuk perbandingan menjadi pengajaran dan pelajaran kepada kita semuanya. 500 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Ketika akan dimasukkan ke surga, si hamba berkata kepada Allah, masukkan aku ke surgamu ya Allah karena amalku. Sampai 3 kali adik-adik sekalian. Akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditarik, dikeluarkan lagi. Kata Allah, tidak ada manusia walaupun Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam surga itu karena amal-amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba engkau kira, engkau hitung matamu, sebiji matamu rahmat yang telah kuberikan, tanganmu, kakimu, nafasmu yang kau nafaskan itu. Ketika ditimbang adik sekalian, amalnya yang 500 tahun itu setara jumlahnya dengan sebiji mata kita ini. Oleh karena itu ingin saya ulang lagi, sebagus apapun amal kita, sesempurna pun amal kita, syariatnya, tarikatnya, hakikat dan ma'rifatnya, janganlah coba-coba kita dengan puas bangga dengan amal-amal kita itu. Karena yang kelak masukkan kita ke dalam surga Allah adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Baik, subhanallah. Ngaji bareng di TVRI. Subhanallah, seluruh pemirsa yang alhamdulillah mendapat keberkahan ilmu. Ngaji bareng di TVRI sejak 2017 berlangsung dengannya, dan ini adalah perdana Tuan Guru Besilam khususnya Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad berkenan berbagi ilmu dan keberkahan bersama kita jemaah ngaji bareng TVRI. Maka alhamdulillah apa yang dengannya disampaikan bahwa syariat itu adalah menghiasi raga. Orang-orang yang saleh dalam hablum minannas ya Tuan Guru, berangkat dia ke masjid, ikut dia wirid, ikut dia takziah. Maka secara ragawi dikatakan orang yang soleh di masyarakat. Tampak raganya bergerak menuju kebaikannya. Berikut dikatakan oleh Tuan Guru tadi, tapi semua dari apa raga yang tampak harus dibersihkanlah hati dalam thariqatnya. Tak puja-puji manusia yang diharap dengannya, maka dikatakan oleh Tuan Guru Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan dusta di dalam lillahi ta'ala. Semoga tarikat yang telah disampaikan oleh Tuan Guru menyempurnakan ibadah hati kita. Dan lebih dari itu, bagaimana hakikat dari ruh kita yang dengannya juga disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Maka adalah pesantren Nur Ar-Rodiyah. Saya rasa begitu ya, seartian saya. Yang tepatlah Tuan Guru memberi ceramah untuk menjadi pribadi-pribadi santri dan asatis yang ridho sebagai hamba Allah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya rasa? Zikrullah lisan dan juga hati. Di edisi spesial ini kita ingin memberikan gift kenang-kenangan kepada Tuan Guru dari tim TVRI Kru Kerabat Kerja Ngaji Bareng. Fadhal, semoga menjadi kenang baik. Allahumma salli. Sekaligus ini menjadi hadiah kami bersama seluruh santri, asatidz dan tim untuk milad mabruk afu mabruk Tuan Guru Besilam kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, nah insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, sahabat dakwah, sahabat surga, santri dan santriwati, para asatidz dan pimpinan, ucapan terima kasih tentunya kami haturkan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Modern Nur Ar-Rodiyah. Berbangga hati kami berhadir di sini, kru TVRI Kerabat Kerja Ngaji Bareng. Semoga keridhaan Allah menjadi bagian tujuan utama kehidupan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bambu tumbuh di pinggir sawah
tempat rehat Bapak petani. Bila makan mengisi raga, maka zikir mengisi hati. Apalah tanda si tanah subur, lempar kayu jadi tanaman. Hidup hampa seperti dikubur, laksana raga tapi mayat yang berjalan. Begitulah kesempurnaan makom amal dalam syariat, dalam tarikat, dalam hakikat, dan dalam ma'rifat. Ngaji bareng di TVRI. Kami dan seluruh keluarga besar Ngaji Bareng, kru TVRI mengucapkan insyaallah menjadi bagian keberkahan. Ngaji Bareng membersihkan hati. Ngaji Bareng insyaallah menyelamatkan dakwah untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.